Akhirnya dia pusing sendiri. Kok saya ngaji sama Ustaz Toko kok makin banyak masalah? Terus saya tanya, emang ibu mintanya apa? Saya minta sabar. Ya bener dong. Kalau bapak ibu minta sabar berarti Allah harus ngasih apa? Nah itu. Padahal dia nggak mau punya masalah. Udah sekarang doanya dirubah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, ya, saya mohon kita berdoa sebentar, ya, berlindung kepada Allah, membaca taud, basmalah, sholawat Nabi dan baca umul kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, alhamdulillah ya. Saya bisa bersilaturahmi di sini. Dan hari ini saya akan membahas, kalau lihat dari flyernya, adalah cara bertawakal dan cara bersyukur kepada Allah. Meskipun saya yakin yang hadir di sini sudah familiar ya, mendengar nama tawakal itu familiar ya Bapak Ibu ya. Nah, tinggal sekarang pertanyaan keduanya, sikap tawakal itu sudah diimplementasikan atau tidak di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang penting ya. Karena teori setinggi apapun, kalau tidak dipraktekkan di dalam menjalani kehidupan dan tidak merubah akhlak kita di dalam menjalani kehidupan kepada Allah, maka akan menjadi sia-sia. Baik, sebelum saya mulai, saya mau bertanya ini. Benar nggak selama ini tuh kadang-kadang disadari tidak disadari, kita tuh sering muncul kekhawatiran di dalam menjalani hidup, betul? Kan Bapak Ibu kadang-kadang mungkin tenang, tapi kadang-kadang juga ada rasa khawatir gitu ya. Nah, menurut Bapak Ibu, rasa khawatir di dalam diri manusia itu wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Wajar. Mau dipertahankan atau ditingkatkan? Saya ulang, rasa khawatir di dalam hidup diri manusia itu wajar atau tidak? Wajar. Pertanyaan kedua, apakah mau dipertahankan atau meningkatkan supaya jadi tenang? Nah, jadi kalau nanti lama-kelamaan harusnya yang benar tuh terus khawatir atau harusnya semakin tenang? Harusnya semakin tenang. Berarti perlu cara nggak untuk meningkatkan ke sana? Perlu. Nah, mari sekarang kita akan mengupas caranya. Bagaimana menjalani hidup itu dari yang kita sering khawatir, terus meningkat, akhirnya semakin lama semakin menjadi tenang. Kan begitu ya? Karena saya tanya pun, saya yakin yang hadir di sini kalau ditanya ingin hidup dalam kondisi khawatir atau tenang. Nah, terus kenapa khawatir dipiara, kan gitu aja kan? Jelas? Nah, coba sekarang pertanyaannya, sebenarnya yang membuat Bapak Ibu khawatir itu apa sih? Di dalam menjalani hidup, penyebab utama kita khawatir itu apa sih Bapak Ibu? Hah? Ayo, apa? Yang membuat kita khawatir di dalam menjalani hidup itu apa Bapak Ibu? Loh, kok bingung? Bapak Ibu sering nggak muncul rasa khawatir?
Kan sering kan? Nah makanya saya mau bertanya, yang membuat Bapak Ibu khawatir itu apa? Apa yang akan? Baik, kita bisa nolak nggak ketika kejadian itu datang? Nah terus yang dikhawatirkan apa? Nggak bisa ditolak? Iya, misalnya ya, ibu tiba-tiba dapat kejadian, anggaplah kecopetan misalnya, atau misalnya besok takut sakit, misalnya kan begitu ya. Kalau misalnya Allah buat sakit pun, kita bisa nolak nggak? Kalau Allah tetapkan besok sakit, ibu bisa nolak nggak? Nah terus yang dikhawatirkan apa? Kan nggak bisa nolak juga. Halo? Saya ulang lagi. Nggak paham nggak maksud saya? Kita mengkhawatirkan sesuatu, ya, misalnya saya takut ini, takut itu, kan begitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, ketika Allah menetapkan itu kita tidak bisa menolak? Ya sudah, kita buka dulu ayatnya, surat 33 ayat 17. Nah ini loh Bapak Ibu, kan nggak bisa ditolak juga, mau khawatir nggak khawatir kan nggak bisa nolak juga. Coba 33 ayat 17, bentar ayatnya muncul dulu. 33 ayat 17. Coba di sini ibu-ibunya biar saya paham nih. Agak bisa, jangan jangan dipikir gini nak. Nanti layar saya gini semua terus ke sana. Surat 33 ayat 17. Ya udah nggak apa-apa di situ. Oke, tapi kita diskusinya pakai Al-Qur'an ya. Jangan pakai pengalaman sendiri, nanti kebenaran berdasarkan sendiri-sendiri nanti. Ya, siap. Coba. Surat 33 ayat 17. Surat 33 ayat 17. Ya. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapat pelindung dan penolong selain Allah. Baik, berarti ketika Allah nanti menetapkan, kita bisa menolak nggak? Tidak ya? Kalau Bapak Ibu tidak bisa menolak, yang dikhawatirkan apa? Halo? Ya, enggak, nanti dulu itu. Saya ulang, kan Bapak Ibu khawatir besok takut sakit, besok takut saya nggak punya uang, kan begitu ya selama ini ya. Nah, padahal pertanyaan saya, ketika Allah nanti menetapkan sesuatu, kita bisa nolak nggak? Kan nggak bisa. Kalau memang nggak bisa, Bapak Ibu tahu kita nggak bisa nolak ya. Terus yang dikhawatirkan apa? Oh nggak bisa? Halo? Jangan-jangan selama ini tuh ibu tuh khawatir tuh mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya Bapak Ibu juga nggak tahu gitu loh. Lo ada manfaatnya nggak mengkhawatirkan sesuatu yang nggak tahu? Dan itu sudah lama dilakukan kan? Kenapa nggak dirubah? Nah, di sini perlunya agama Islam. Di sini perlunya Al-Quran. Jangan-jangan selama ini Bapak Ibu takut ini takut itu, ketika kejadian pun Bapak Ibu nggak bisa nolak gitu loh. Jadi saya ulang, jadi yang dikhawatirkan apa? Kalau kita tidak bisa menolak? Hah? Ayo silakan. Biar segar gitu loh cara berpikirnya. Ya, berarti kan kita khawatir terhadap pikiran kita sendiri kan? Dan itu sudah berlaku berapa lama di kehidupan ibu-ibu? Dipertahankan yang begitu. Wah. Coba gini. Ya. Tadi ibu bilang betul. Kita itu tahu nggak masa depan atau besok tuh terjadi apa, tahu nggak? Loh kalau tidak tahu yang dikhawatirkan apa? Kecuali misalnya ibu tahu besok celaka, silakan khawatir dari hari ini kan gitu kan? Kita tahu nggak apa yang terjadi ke depan? Lalu terus yang dikhawatirkan apa? Ayo, Dek, saya besok takut sakit. Loh Allah nanti menetapkan kita juga nggak bisa nolak. Terus yang dikhawatirkan apa? Loh kok pada bingung sendiri ini? Nggak, coba kasih alasan saya. Setuju nggak? Kita itu tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Atau saya buka dulu ayatnya ya, 31 ayat 34. Ini tuh pikiran tuh kadang-kadang aneh memang Pak.
Udah tahu nggak tahu, khawatir. Ngapain nggak mengkhawatirkannya nggak tahu? Ayat 34. Surat 31 Luqman ayat 34. Ya. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Terus? Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Terus? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Kita tahu nggak apa yang terjadi ke depan? Terus kalau tidak tahu yang dikhawatirkan apa? Halo? Kalau nggak saya balik, ibu khawatir tuh sok tahu kan, takutnya begini, takutnya begitu kan? Udah berapa tahun ibu sok tahu sama Allah? Jelas bu? Jadi ternyata selama ini kita mengkhawatirkan sesuatu yang kita tidak tahu. Ada manfaatnya? Terus kenapa dilakukan? Hah? Nah, Al-Quran itu untuk siapa? Nah, menurut Al-Quran, kira-kira harusnya diperbaiki atau dipertahankan? Nah, ibu udah perbaiki belum atau masih khawatir? Nah, jadi fungsinya kita ngaji di sini itu adalah dari yang tadinya kita khawatir menjadi tenang. Dari yang tadinya kita tidak yakin kepada Allah menjadi yakin kepada Allah. Itu fungsinya Al-Quran tuh di situ. Terutama saat kita menjalani kehidupan. Makanya tema hari ini adalah bagaimana menghilangkan rasa khawatir dengan sikap tawakal di dalam menjalani kehidupan, ya. Karena kalau Bapak Ibu sudah bertawakal kepada Allah, insya Allah harusnya tidak begitu, ya. Jadi ibu masih mau mempertahankan rasa khawatir atau ingin menjadi tenang hidupnya? Nah, semua kan ingin menjadi tenang. Kenapa khawatir jadi hobi gitu loh? Jelas Bapak Ibu nih? Jadi saya ulang. Saya ulang. Kita bisa menolak nanti yang Allah tetapkan nggak menurut tadi surat tadi? Tidak bisa. Yang terjadi ke depan kita tahu atau tidak? Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Toh kalau terjadi pun kita tidak bisa nolak. Jadi pertanyaannya, yang selama ini Bapak Ibu khawatirkan tuh apa? Tidak bisa nolak dan tidak juga kita tahu apa yang terjadi ke depan. Ayo, sebutkan satu alasan. Tidak bisa menolak dan yang ke depan pun kita tidak bisa tahu apa yang terjadi. Jadi yang dikhawatirkan apa? Halo? Hah? Loh, kalau emang Allah bilang meninggal, ibu memang mau apa? Kenapa? Iya, meskipun belum banyak. Terus kalau Allah tetapkan meninggal, memang kita bisa apa? Ya sudah. Ayo kita diskusi yang sehat ini. Ngerti? Bapak Ibu ini paham ya maksud saya ya? Berarti tinggal bagaimana sikap kita ke depan, ya, agar di dalam menjalani kehidupan itu kita benar-benar mengikuti apa yang Allah perintahkan, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran itu mulai berkurang. Kalau hilang mungkin tidak mungkin ya, karena manusia ya. Cuman minimal Bapak Ibu akan semakin tenang, semakin berkurang di dalam menjalani kehidupan ke depannya. Kira-kira di Al-Quran ada caranya nggak Pak, Bu? Untuk menghilangkan kekhawatiran ada nggak? Caranya di dalam Al-Quran? Ada? Kira-kira di dalam Al-Quran untuk menghilangkan kekhawatiran itu ada caranya nggak? Terus kenapa Bapak Ibu nggak praktekkan? Atau belum tahu caranya? Belum? Sudah sedewasa ini belum? Ya udah, sekarang kita akan mulai bagaimana caranya supaya saat kita menjalani kehidupan itu, ya, kita bisa tenang, ya, kita tidak khawatir terhadap sesuatu. Nanti setelah saya ajarkan caranya, ibu langsung praktek ya, keluar dari masjid ini praktekkan, benar nggak? Nanti rasa kekhawatiran itu mulai minimal, bukan hilang ya, berangsur-angsur, semakin sedikit, semakin kecil ya. Baik, bagaimana caranya di dalam menjalani kehidupan ini biar semakin lama
hidup kita semakin tenang, bukan menuju kekhawatiran. Ya, baik. Saya akan menyadarkan dulu kita semua, dan saya yakin harusnya Bapak Ibu sadar dan insya Allah tidak akan bantah. Surat 22 ayat 73. Ya, Al-Hajj ayat 73. Bagaimana caranya? Kalau Mas 22 ayat 73. Ya, silakan. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Dengarkanlah perumpamaannya. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Terus? Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Terus? Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Nah, terus? Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Baik, ini maksudnya Allah ngasih perumpamaan ini untuk apa, Pak? Untuk apa, Pak? Bahwa kalau lalat itu nanti ngambil sesuatu dari kita dan lalat itu mengambilnya, kita tidak mampu untuk mengenari kembali. Berarti maksud Allah itu apa? Menyadarkan kita untuk apa? Sama lemahnya yang disembah dengan yang menyembah. Maksudnya Allah buat perumpamaan ini untuk apa? Bahwa kita itu sebenarnya la haula, tiada daya dan upaya. Betul? Bapak Ibu sering zikir itu? Apa la haula wala quwata illa billah itu, Pak? Tiada daya dan upaya. Contoh. Saya ini nggak bisa masak nasi goreng, Pak. Saya tuh nggak bisa. Saya nggak ngerti, Pak. Terus saya masak. Ketika setelah masak dimakan nggak enak. Masalah nggak buat saya? Saya nggak bisa masak nasi goreng. Terus saya masak. Setelah saya masak, Bapak Ibu nyobain nggak enak. Masalah nggak buat saya? Hah? Masalah? Saya nggak bisa masak. Saya ulang. Saya nggak bisa masak nasi goreng. Saya buat nasi goreng terus nggak enak. Masalah nggak buat saya? Saya nggak bisa masak. Masalah nggak? Kenapa nggak? Emang nggak bisa. Kecuali saya bisa masak, saya masak nasi goreng nggak enak, masalah karena saya bisa. Saya ulang ya, saya tidak bisa masak nasi goreng, terus masakan saya nggak enak, masalah nggak buat saya? Kenapa? Tidak bisa. Ini saya kunci dulu, benar? Ini karena banyak orang yang nggak sadar, Pak. Manusia itu mampu atau tidak mampu? Tidak mampu, benar. Berarti kita tuh mampu nggak untuk menyelesaikan masalah? Apa dasarnya? Tiada daya dan upaya, melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Berarti kita mampu nggak untuk menyelesaikan masalah? Terus masalah kita belum selesai, masalah nggak? Saya ulang lagi. Saya tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Saya tidak mampu, Pak. Terus masalah saya belum selesai. Masalah nggak? Loh, kalau saya mampu menyelesaikan, masalah saya belum selesai, baru jadi masalah. Kan ini dasarnya saya tidak mampu menyelesaikan masalah. Saya nggak mampu ya. Terus masalah saya belum selesai. Masalah nggak? Wah, dikasih analogi ini bingung ya? Ibu bingung? Ayo yang udah Iqra 6 mana? Yang udah Iqra 6 saya mau nanya nih. Saya tidak bisa, saya tidak mampu menyelesaikan masalah kecuali dengan pertolongan Allah, kan tadi gitu kan? Terus saya tahu bahwa saya itu tidak mampu. Terus masalah saya belum selesai. Masalah nggak buat saya? Kenapa tidak? Karena memang saya nggak mampu. Kan saya nggak mampu kan? Berarti kalau sekarang Bapak Ibu merasa bermasalah, Bapak Ibu tuh berarti selama ini tuh merasa mampu atau merasa tidak mampu? Itu masalahnya. Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Orang khawatir itu kenapa? Merasa mampu mengatasi masalahnya. Padahal kita tuh mampu atau tidak mampu? Loh, kok tidak mampu khawatir?
Mau selesai, mau tidak selesai. Nah, saya mau bertanya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh selama itu merasa mampu atau merasa tidak mampu? Jujur. Nah, salah sendiri. Loh, kalau merasa tidak mampu Pak, mau masalah selesai, mau belum selesai kan nggak apa-apa, nunggu pertolongan Allah. Tapi kita ikhtiar dalam rangka menyadari bahwa tuh kita tidak mampu. Jadi pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu dari awal merasa tidak mampu, harusnya merasa bermasalah nggak? Enggak. Pertanyaan kedua, Allah itu akan nolong kepada kita, menolong tuh kepada yang merasa mampu atau yang tidak mampu? Nah itu tahu. Terus kenapa Bapak Ibu selama ini merasa mampu untuk menyelesaikan masalah? Tuh. Ibu tahu salahnya di mana? Jadi orang khawatir itu kenapa? Merasa kira-kira Allah mau nolong nggak? Nah itu tahu. Terus kenapa khawatir? Ngerti? Paham nggak Bapak Ibu ini? Makanya kita nanti belajar tawakal ya, supaya Bapak Ibu tuh sadar bahwa dasarnya ini diri kita tuh memang tidak mampu. Makanya tadi di surat 22 ayat 73 Allah buat perumpamaan, dan jika seekor lalat itu mengambil sesuatu dari kamu, maka kamu pun tidak akan bisa mengambilnya. Sama lemahnya yang disembah dengan yang menyembah. Artinya diri kita tuh memang merasa tidak mampu. Jadi kalau Bapak Ibu pusing khawatir itu sebenarnya merasa apa? Merasa mampu. Dan itu Bapak Ibu tidak sadari. Tuh. Sudah berapa tahun Bapak Ibu merasa mampu? Kalau merasa tidak mampu tuh ya mau selesai, mau belum selesai, mau ditolong atau tidak tolong ya nggak apa-apa, tapi kita tetap menjalani. Pertanyaan kedua, kira-kira Allah tega nggak kalau seorang manusia sudah merasa tidak mampu, Allah biarkan atau pasti Allah tolong? Kenapa pasti? Allah berjanji Allah akan menolong kepada orang-orang yang merasa tidak mampu. Cirinya dia tidak akan khawatir terhadap apapun yang terjadi. Jadi selama ini tuh orang khawatir tuh kenapa? Merasa mampu, tapi Bapak Ibu nggak sadar, betul nggak ini? Nah masalahnya nggak sadarnya udah kelamaan, ya kan? Kan Bapak Ibu khawatir tuh merasa mampu, aduh nanti takutnya begini, takutnya begitu kan? Padahal kalau terjadi pun memang kita bisa menolak, nggak juga. Aneh kan? Ya siapa yang aneh? Silahkan, ada pertanyaan belum sebelum masuk ke materi? Ayo, jangan ngomong di belakang, langsung ngomong ke saya biar jelas. Ayo. Udah nggak apa-apa dulu. Jelas? Paham gini? Jadi orang bermasalah tuh kenapa? Dasar semuanya penyebabnya merasa mampu bisa menyelesaikan masalah. Nih, saya jelaskan. Manusia tuh bisa menyelesaikan masalah atau tidak? Surat 10 ayat 107. Ayatnya jelas itu. Surat 10 ayat 107. Apa kata Allah? Surat 10 Yunus ayat 107. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, kalau Allah ngasih masalah, bencana, kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Maka tidak ada yang bisa menyelesaikannya kecuali itu siapa? Hanya itu apa? Berarti siapa yang bisa menyelesaikan? Manusia mampu nggak? Lah, berarti Bapak Ibu tuh tahu nggak? Bapak Ibu tuh tidak bisa menyelesaikan masalah, tahu nggak? Tahu nggak Pak? Bahwa kita tuh tidak bisa menyelesaikan masalah, tahu nggak? Atau pura-pura nggak tahu ini? Tahu bahwa kita tuh tidak bisa menyelesaikan masalah, tahu? Coba, tahu nggak ini? Ayo dari mata-matanya tahu nggak? Kok kayaknya nggak tahu ini? Ah? Coba baca lagi Pak, pelan-pelan. Dengerin ayatnya coba. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, kalau Allah ngasih masalah, kemudaratan, bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Kecuali. Berarti nanti yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Bapak Ibu tahu, hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Wah, itu betul.
Ngerti nggak Bapak ini? Kalau hanya Allah yang bisa menyelesaikan, berarti niat kita ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah mau menyelesaikan? Ayo jujur, selama ini Pak ikhtiarnya niatnya untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah mau menyelesaikan? Jujur niatnya selama ini apa? Nah, berarti Bapak Ibu tidak tahu dong bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Tuh, akhirnya karena niat kita untuk menyelesaikan, jadi khawatir ketika masalah kita tidak selesai. Sudah berapa lama pemikiran itu? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu benar-benar saja mengikuti alur Al-Quran, insya Allah Bapak Ibu itu sebenarnya nggak akan stres, nggak akan bingung Pak. Cuman mungkin saya nggak ngerti lah, karena mungkin kondisi, latar belakang, situasi pekerjaan dan lain-lain, akhirnya pola berpikir ini jadi agak sedikit mencong. Nah, jadi saya ulang ya, jadi nanti yang akan menyelesaikan masalah siapa Pak, Bu? Kita tugasnya hanya ikhtiar. Nah, sekarang saya mau bertanya nih. Kalau Allah ingin menyelesaikan masalah kita, berarti saat kita dikasih masalah tuh kita tuh mengeluh atau bersyukur? Kalau Allah ingin menyelesaikan masalah kita, berarti pas kita dikasih masalah tuh harusnya mengeluh atau bersyukur? Nah, selama ini Bapak Ibu kalau dikasih masalah tuh kira-kira mengeluh atau bersyukur? Tapi ingin diselesaikan begitu? Tapi mengeluh? Nah, makin aneh kan Pak cara berpikirnya? Ngerti nggak Bapak ini? Jadi saya ulang ya, saat Allah nanti menguji Bapak Ibu, tunjukkan kepada Allah bahwa kita tuh layak ditolong Allah. Satu, harus merasa tidak mampu. Yang kedua, bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Pasti cepat ditolong Pak. Tapi kalau Bapak Ibu punya masalah, pusing, mengeluh, itu makin jauh dari pertolongan Allah. Nah, saya takutnya Bapak Ibu bertahun-tahun ketika punya masalah tuh bukan bersyukur tapi mengeluh. Betul nggak ini? Kayaknya masih begitu ya? Nah, mau dirubah? Suka nggak suka Pak? Bapak Ibu harus mengikuti apa polanya Al-Quran, bukan apa yang kita pikirkan. Ya? Jadi saya ulang, jadi langkah yang pertama, ketika nanti Bapak Ibu punya masalah, tolong rubah sikapnya dulu. Kalau masalah itu Bapak Ibu mau terima tidak terima kan nggak bisa ditolak, kita harus dijalani. Jadi yang pertama adalah akhlak Bapak Ibu saat menjalani masalah itu bagaimana. Saya yakin lah selama ini memang kita punya masalah pasti mengeluh itu kan, karena mungkin kita kurang paham. Tapi setelah paham ini tolong, pokoknya masalah apapun Ibu bersyukur saja. Kenapa? Mengeluh tetap harus menjalani masalah, bersyukur pun harus tetap menjalani masalah. Kira-kira harusnya pilih yang mana Bu? Sudah begitu? Nah, dirubah ya. Sekarang ya. Nanti keluar dari sini wallahu alam, saya juga nggak tahu apakah berubah lagi atau tidak. Jelas Pak? Nah, baik. Sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak mengeluh saat kita menjalani masalah? Kan ini yang penting caranya. Ya. Baik, surat 3 ayat 159. Langsung bawahnya aja Pak, yang sungguh Allah mencintai. Surat 3 ayat 159. Surat 3 Al-Imran ayat 159. Ya. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, apa Pak? Jadi caranya agar kita tidak khawatir di dalam menjalani kehidupan, kita harus menguasai ilmu tawakal Bapak Ibu. Ya. Jadi salah satu syarat Allah kita harus bertawakal kepada Allah itu karena Allah berjanji mencintai orang-orang yang bertawakal. Lalu yang kedua Pak Eko, surat 9 ayat 51. Apa kata Allah? Surat At-Taubah ayat 51. Ini saya buka alasan-alasannya dulu kenapa kita harus bertawakal kepada Allah. Surat 9 At-Taubah ayat 51. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Tidak akan ada yang menimpa kami selain yang Allah tetapkan untuk kami. Terus? Dialah pelindung kami
Dan hanya Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Nah, kenapa kita harus bertawakal? Karena tawakal ini kewajiban kita saat kita berikhtiar. Jadi ikhtiar itu Bapak Ibu harus dibarengi dengan ketawakalan ya, biar tidak putus asa. Jelas Bapak Ibu ini? Allah mencintai orang-orang bertawakal, selesai harusnya. Terus yang ketiga, kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? 16 ayat 99. Surat 16 ayat 99. Kenapa kita tidak harus bertawakal kepada Allah? Surat 16 ayat 99. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Nah, coba kalau Bapak Ibu menjalani masalah hidup, terus Bapak Ibu bertawakal kepada Allah, setan nggak bisa goda. Kira-kira pas menjalani masalah tenang atau khawatir? Nah, berarti yang buat Ibu khawatir tuh selama ini siapa? Setan. Berarti Bapak Ibu ngikutin siapa? Nah, tapi ketika Bapak Ibu bertawakal, hilang setannya. Jelas? Jadi khawatir itu bukan manusia Ibu, setawi. Setanwi ya, setanwi. Jelas ya? Jadi setan pun tidak bisa berpengaruh kepada orang-orang yang bertawakal. Tinggal sekarang tawakal itu apa? Ibu nanti praktekkan. Tapi Ibu tahu ngerti manfaatnya tadi apa? Satu apa? Dicintai Allah. Ya. Yang kedua apa? Tidak akan menimpa segala sesuatu kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Berarti keyakinan kita terhadap ketetapan Allah. Yang ketiga, setan pun tidak akan bisa menggoda orang-orang yang bertawakal. Nah, yang keempat ini nih yang paling Bapak Ibu inginkan. Apa manfaat kita belajar bertawakal kepada Allah? 65 ayat 3. Surat At-Tolak ayat 3. Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Surat 65 ayat 3. Ya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Terus? Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Apa janji Allah, Bu? Berarti masalah ekonomi beres nggak? Yes. Kalau kita apa? Nah, kalau belum beres berarti Ibu sudah tawakal atau belum? Nah, kapan mau tawakal? Hari ini ya? Udah, jangan kelamaan, pusing lagi, itu nggak ada manfaatnya juga. Baik, saya akan fokus biar kita bisa bertawakal dengan benar. Ya, baik. Sekarang definisi tawakal itu apa? Ayo, jangan-jangan berbeda lagi dengan yang saya pikirkan. Pasrah. Pasrah itu berserah diri ya. Pasrah. Ada lagi nggak? Pasrah kepada apa? Jangan Mas, pasrah kepada nasib jangan. Kan kita disuruh ikhtiar. Ayo. Loh, tawakal. Kenapa? Itu takwa, tawakal. Wah. Iya, qanaah hasil dari tawakal. Ayo apa? Enggak, definisi dulu. Halo? Itu beriman. Loh. Halo Pak? Bu? Loh ini wajah-wajah pengajian semua loh ini. Ya itu takwa, kalau menjalankan perintah tawakal. Ayo Mas, ini mahasiswa ini. Apalagi untung masih mahasiswa. Ayo. Menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT. Menyerahkan? Lah terus kita ikhtiar ngapain? Usahanya yang melaksanakan apa yang telah diperintahkan. Oke, hampir benar. Udah masih tuh, masa kalah sama mahasiswa ibu-ibu? Oh ini mahasiswi. Oke, gini, biar sama dulu ya. Tawakal itu apa sih? Tawakal itu diawali dari ikhtiar kita semaksimal mungkin. Ngerti Pak, Bu? Tapi dari awal kita sadar bahwa urusan hasil itu kita serahkan kepada Allah. Jadi tawakal itu apa? Berikhtiar semaksimal mungkin. Lalu hasilnya kita berserah diri, kita serahkan kepada Allah. Jadi pertanyaan saya, jadi yang diserahkan itu apa?
Kenapa hasilnya harus kita serahkan? Ayo. Kenapa hasilnya harus kita serahkan? Ayo. Ayo mahasiswi, udah ikutan mahasiswi. Ini mahasiswa, ini mahasiswi. Ayo. Kenapa hasilnya harus diserahkan kepada Allah? Nah, karena kita tidak bisa menentukan hasil. Setuju? Pertanyaan kedua, selama ini yang membuat ibu khawatir, benar nggak ibu mikirin hasil? Lo kan nggak bisa menentukan. Lo terus kenapa dipikirkan? Saya ulang. Kita tuh bisa menentukan hasil nggak? Lo terus kenapa dipikirkan? Iya, kan target itu salah satu ikhtiar maksimal saja di sini kan, Pak. Tapi kita bisa menentukan nggak? Lah kalau kita tidak bisa menentukan, kenapa dipikirin? Halo? Nah makin aneh kan pikirannya, ayo. Bapak Ibu tahu nggak kita tuh nggak bisa menentukan hasil, tahu? Terus kenapa dipikirkan? Hah? Oh kurang kerjaan bahkan. Loh, betul. Kita dengan tanggung jawab kita adalah sebatas ikhtiar maksimal. Betul itu aja kan? Tapi masalah hasil keputusannya apapun, kan itu kita nggak bisa menentukan. Benar nggak? Pertanyaan saya, sudah tidak bisa menentukan, terus kita pikirkan, coba Pak. Kira-kira selama ini pikiran kita tuh aneh nggak? Target silakan, memang salah satu ikhtiar yang maksimal. Tapi untuk menentukan, kan kita nggak bisa kan? Sehingga apa yang terjadi? Kenapa selama ini orang khawatir? Betul nggak orang khawatir itu gara-gara fokusnya memikirkan hasil? Padahal kita tidak bisa menentukan hasil. Terus kenapa dipikirkan? Hah? Nah, jujur, ibu kalau anak ibu ujian apa yang dipikirkan? Lulus atau tidak? Padahal kita bisa menentukan nggak itu? Lah ngapain dipikirkan? Akhirnya jadi khawatir Pak. Atau misalnya kita usaha, yang dipikirin apa? Untung atau rugi? Padahal kita bisa menentukan nggak? Lah ngapain dipikirkan? Iya, tapi kan tetap nggak bisa menentukan. Ayo. Jadi mau kita pikirkan seperti apapun, kita tuh tidak bisa menentukan. Loh, tidak bisa menentukan kok malah dipikirkan? Ayo. Kenapa? Loh, silakan minta sama Allah tapi dengan keadaan tawakal. Jadi kita niat ikhtiar itu sebenarnya untuk menentukan hasil atau supaya tawakal kepada Allah? Nah, selama ini Bapak Ibu ikhtiar untuk apa? Nah, kan? Emang berbeda. Kalau sama, selesai masalahnya soalnya. Tuh, jadi kenapa kita khawatir selama ini? Karena kita memikirkan hasil. Padahal kita bisa nggak menentukan hasil? Sudah tidak bisa dipikirkan. Sudah berapa lama Bapak begitu? Nah, akhirnya pusingnya dibuat sendiri. Ya Bu? Jelas? Jadi pusing itu karena Allah atau karena sendiri? Ya iyalah, memikirkan sesuatu yang kita nggak bisa menentukan. Jelas Bapak Ibu ini? Lah terus sikap kita bagaimana? Pokoknya tugas kita hanya berikhtiar maksimal, karena itu cuman ranah kita di situ. Masalah hasilnya apapun tetap yang terbaik ya. Kenapa terbaik? Al-Baqarah 216. Nah ini saya mau kunci dulu di sini. Ya Bapak Ibu harus paham ya. Kalau enggak nanti kejebak lagi, nanti nggak beres-beres hidupnya. Khawatir lagi. Surat 2 Al-Baqarah ayat 216. Ya. Diwajibkan atas kamu berperang. Terus. Padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Terus. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Terus? Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Nah, ngerti ya? Terus? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Berarti nanti keputusan apapun yang Allah tetapkan kepada diri kita, itu pasti baik nggak? Dasarnya apa? Yang menurut kamu baik, belum tentu menurut Allah baik.
Yang menurut kamu tidak baik, belum tentu menurut Allah tidak baik. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Berarti hasil apapun nanti yang Allah tetapkan kepada ikhtiar kita, baik atau tidak? Benar. Bapak Ibu yakin ayat ini? Yakin? Pertanyaan kedua, berarti ada nggak orang kecewa harusnya? Harusnya ada nggak orang kecewa kalau yakin ayat ini? Berarti kecewa tuh manusiawi atau kurang ajar? Halo? Loh, saya ulang. Makanya ada Al-Quran. Iya, nah iya makanya. Sekarang Bapak mau mengikuti Al-Quran atau Al-Quran suruh mengikuti manusia? Nah, menurut Al-Quran wajar atau kurang ajar? Menurut manusia? Mana? Jelas ini. Ngerti ya? Jadi kalau Bapak Ibu bertawakal dengan benar kepada Allah, harusnya tidak ada orang kecewa. Karena orang tawakal itu patuh dan taat saat menerima keputusan apapun yang Allah tetapkan. Itu namanya qanaah. Jadi qanaah itu hasil dari tawakal yang kita lakukan. Jadi yang penting itu hasilnya atau sikap kita di dalam menerima ketetapan Allah. Ayo. Jadi orang tawakal itu, orang qanaah itu akhlaknya saat menerima keputusan, ketetapan yang Allah tetapkan, bukan hasilnya. Selama ini Bapak Ibu fokus ke hasilnya atau akhlak kita saat menerima ketetapan Allah? Disuruh siapa itu? Setan kok diikuti? Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi hasil itu Pak, Bu, mau Bapak Ibu pikirkan atau tidak, tetap kita nggak akan bisa rubah karena itu adalah ketetapan Allah. Tapi Allah menunggu sikap kita. Saat Allah tetapkan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, Allah lihat akhlak kita, dia tetap tawakal atau tidak kepada Allah. Jadi Allah itu hanya menunggu sikap kita saat mendapatkan keputusan dari Allah apa. Nah, sikap kita itu kecewa atau tidak. Kebanyakan orang karena konsentrasinya kepada hasil, akhirnya karena tidak sesuai, akhirnya kecewa. Itu yang salah. Jadi kalau orang bertawakal, ada nggak kecewa nanti? Nggak ada. Makanya tadi di surat 3 ayat 159 apa? Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ibu sudah bertawakal atau belum selama ini? Sudah atau belum? Masih OTW ya? Tapi ditingkatkan ya, ngerti ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi intinya apapun yang ibu lakukan ikhtiar, silahkan ikhtiar. Tapi Bapak Ibu harus bersiap terhadap hasil apapun nanti yang Allah tetapkan. Akhlak kita saat menerima hasil tersebut, apakah kita ridho dengan ketetapan Allah atau kita kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini pilihan kita. Semakin ridho terhadap ketetapan Allah, semakin cepat Allah akan mencukupkan keperluan apa yang Bapak Ibu inginkan. Jadi saya ulang, jadi goalnya itu bukan di hasilnya ya Pak, Bu. Goalnya itu saat akhlak kita menerima ketetapan dari Allah. Apakah kita tetap yakin itu yang terbaik, atau Bapak Ibu kecewa karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya? Paham? Tawakal itu begitu? Jadi wajib nggak kita ikhtiar maksimal? Wajib. Tapi urusan hasil Bapak Ibu tidak usah pikirkan. Percuma. Apapun yang Bapak Ibu inginkan belum tentu Allah tetapkan. 42 ayat 10. Ini penting sekali. Ya. Surat 42 ayat 10. Surat 42 ayat 10. Ya. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Apa Bu? Terserah itu Bu? Terserah itu apa? Berarti Ibu masih ikut campur nggak? Nah, terus kenapa sedih? Berarti terserah atau belum terserah? Ya, kalau kita bertawakal kepada Allah dengan benar, insya Allah beres. Ya, sikap akhlak kita kepada Allah insya Allah terselesaikan. Jelas? Ada pertanyaan? Ya Pak, Bu.
Ayo mahasiswi, ada pertanyaan? Nah, kalau hasilnya merugikan orang lain bagaimana? Pertanyaan saya, niat Bapak ada nggak niatnya untuk merugikan? Tidak ada kan? Iya, iya. Kan niatnya Bapak tidak kan? Berarti Bapak di hadapan Allah benar dulu atau salah dulu? Kan itu dulu. Iya dong, kan masalah itu kan nanti hablum minanasnya nanti. Tapi pertanyaan saya, Bapak Ibu ada niatnya untuk merugikan orang lain? Itu dulu. Karena di hadapan Allah tuh yang dilihat apa Pak? Niatnya dulu. Kira-kira Bapak misalnya Allah tahu niat Bapak memang tidak ingin merugikan, tapi kenyataannya misalnya ya merugikan. Minimal Bapak benar dulu di hadapan Allah kan? Benar nggak? Tadi janji Allah apa kepada orang bertawakal? 65 ayat 3, balik lagi Pak Eko. Makanya tenang aja Pak, kalau kita ngikuti Al-Quran tuh tenang aja. 65 ayat 3. Surat 65 antara ayat 3. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Terus, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kira-kira Allah bayarin juga nggak nanti? Yakin nggak? Sudah. Yang penting Bapak memang niatnya karena Allah, tidak punya niat untuk menzolimi atau menipu, tetap hablum minanasnya Bapak datang bertanggung jawab kan, tetap kan? Tapi akan Allah cukupi nggak nantinya? Itu loh Pak goalnya. Jadi orang tawakal tuh perlu pusing nggak? Ngapain pusing, nanti juga Allah yang jamin? Paham Bapak ini? Ngerti? Jadi wajib nggak kita bertawakal kepada Allah? Wajib. Satu, pertanyaan saya sekarang, metodologi yang jelasnya. Manusia tuh bisa menentukan hasil nggak? Kalau bisa orang kaya semua apa, nggak ada yang miskin, betul? Kalau bisa orang sehat semua, nggak ada yang sakit. Manusia tidak bisa menentukan hasil. Yang kedua, hanya Allah yang bisa menentukan hasil. 28 ayat 88. Kewenangan itu hanya di sisi Allah. Ya. 28 ayat 88. Surat 28 ayat 88. Ya. Dan jangan pula kau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Terus. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Terus. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Segala keputusan menjadi apa Mas? Wewenang Allah. Berarti ada yang lain nggak? Nggak ada ya? Berarti nanti keputusan apapun boleh nggak kita menolak? Kenapa tidak boleh? Ditolak, tidak ditolak pun tidak akan berubah. Tinggal sekarang Bapak Ibu pilihannya menerima keputusan itu dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Betul? Kalau ikhlas jadi pahala, kalau tidak ikhlas jadi dosa. Baik, saya ulang lagi. Jadi manusia tidak bisa menentukan hasil. Hanya Allah yang bisa menentukan hasil. Sekarang pertanyaan saya, wajar nggak kalau kita menyerahkan hasil kepada Allah? Berarti kalau kita ikut campur urusan hasil, berarti kita kurang. Bapak Ibu selama ini itu wajar atau kurang ajar sama Allah? Gitu. Loh iya. Karena memang setan iblisnya inginnya begitu. Bapak Ibu tidak mengikuti aturan Al-Qur'annya. Ya. Jadi tugas kita apa dalam tawakal ini? Pokoknya ikhtiar semaksimal mungkin. Ya. Hasilnya nggak tahu, tapi Allah pun maha adil. Kalau ikhtiar kita maksimal, pasti hasilnya maksimal. Tapi kalau ikhtiar kita malas-malesan, ya pasti hasilnya apa adanya. Begitu ya? Jadi tidak usah khawatir dengan keadilan Allah. Allah akan menetapkan dan pasti yang terbaik. Berarti tinggal siapkan sikap kita di dalam menerima keputusan itu. Apakah kita qanaah atau kita merasa keputusan itu tidak tepat? Padahal tepat tidak tepat pun keputusan tidak akan berubah. 17 ayat 77. 17 ayat 77. Bapak Ibu harus mengerti betul ini. Kalau enggak kejebak lagi gitu loh Pak. Surat 17 ayat 77. Yang demikian itu
merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau. Terus? Dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Nah, berarti ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, akan berubah atau tidak? Mau kecewa, mau terima pun ketetapannya akan begitu, Pak. Ya, berarti kalau orang beriman itu menerima atau kecewa? Nah, ibu bapak ketika keputusan tidak sesuai dengan keinginan, biasanya kecewa atau menerima? Padahal bapak ibu tanya, kalau saya tanya, bapak ibu orang beriman orang kafir? Terus kenapa kecewa dengan keputusan Allah? Halo? Manusiawi lagi? Udah, nggak apa-apa ya. Nah, ngerti nggak bapak ibu ini? Jadi saya ulang, jadi tawakal itu bukan terhadap hasil yang kita dapat, akhlak kita terhadap ketetapan yang Allah berikan. Apakah ridho terhadap ketetapannya atau merasa kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Silahkan pilih, mau mengikuti Allah atau mengikuti setan. Ada pertanyaan? Ayo Mas, ya silakan. Oh iya betul. Ya, jadi gini. Kan Allah itu tahu kadar kualitas kita, betul? Dan tingkatan kita tuh Allah tahu. Karena setiap orang tuh punya tingkatannya. Saya buka dulu ayatnya ya, 6:132. Bagus. Soalnya banyak kejadian jamaah saya minta sabar malah dikasih di kejadian-kejadian terus aja habis jadinya. 6:132. Ayat 132. Ya. Dan masing-masing orang ada tingkatannya. Jelas Mas? Terus? Sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tiap orang kan punya tingkatannya, betul Mas? Nah sekarang karena hanya Allah yang tahu tingkatan kita di mana, saya bilang kepada jamaah saya, tolong minta saja doa itu bahagia dunia dan akhirat. Nggak usah minta sabar. Karena pengalaman saya selama ini, ketika orang minta sabar itu, berarti Allah harus ngasih apa? Nah, itu yang terjadi. Akhirnya dia pusing sendiri. Kok saya ngaji sama Ustadz kok makin banyak masalah? Terus saya tanya, emang ibu mintanya apa? Saya minta sabar. Ya bener dong. Kalau bapak ibu minta sabar, berarti Allah harus ngasih apa? Nah itu. Padahal dia nggak mau punya masalah. Udah, sekarang doanya dirubah. Bapak ibu tolong mintanya bahagia saja. Ya Allah berikan saya kebahagiaan dunia dan akhirat. Nanti yang ngatur kapan harus sabar atau tidak itu nanti Allah yang ngatur. Jelas ya Mas Sofi ya? Jadi tolong ya, jangan minta sabar ya. Banyak kasus, akhirnya jadi nggak mau ngaji lagi sama saya. Karena katanya setelah ngaji sama Fokus saya malah banyak masalah. Terus saya tanya, memang doanya apa? Minta sabar ternyata Pak. Kan ibu kadang-kadang nggak sengaja ya. Ya Allah berikanlah saya ya udah dikasih terus. Loh, jangan-jangan ada yang minta sabar juga ini? Jangan. Lah minta bahagia aja. Ya? Kenapa? Iya nanti itu biar Allah yang ngatur gitu loh. Innallaha ma'as-sabirin itu nanti. Tapi saat ini Bapak Ibu pokoknya minta bahagia dunia dan akhirat saja. Kan begitu kan? Berarti meskipun nanti diberikan masalah, kalau Allah berikan kebahagiaan, masalah nggak? Nah itu maksudnya Pak. Ya tolong ya. Jadi mintalah doa kepada Allah bahagia dunia dan akhirat saja. Nggak usah sok-sokan minta sabar. Jangan, nanti makin dikasih. Jelas Mas Fahmi ya? Oke, bagus. Ada pertanyaan lagi? Berikan saya kebahagiaan di dalam menjalani permasalahan boleh. Berikan saya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kan intinya Bapak Ibu ingin bahagia kan? Bukan minta sabar kan? Iya. Ya makanya berubah doa itu. Nanti kalau ibu minta sabar makin dijejelin nanti masalahnya. Loh ini pengalaman langsung loh ini dengan jamaah-jamaah saya Pak. Kok makin ngaji ke sini Ustadz perasaan masalah makin banyak loh. Saya bilang ibu doanya minta apa? Minta sabar ternyata. Ya, jelas Bapak Ibu ini? Jadi doanya berikan saya kebahagiaan di dalam menjalani masalah boleh.
atau berikan saya kebahagiaan dunia dan akhirat di dalam menjalani kehidupan ini. Jelas? Itu dipraktekkan. Jadi ketawakalan di sini adalah kita sudah harus sadar bahwa hanya Allah yang bisa menentukan hasil. Nih contoh paling konkret. Ibu punya anak. Benar nggak? Ibu tuh selalu ingin anaknya berubah. Betul? Kapan Ustadz anak saya berubah? Kapan Ustadz suami saya berubah? Itu tuh hasil atau bukan? Padahal tadi saya bilang orang yang menentukan hasil itu wajar atau kurang ajar? Nah, Bapak Ibu sering begitu? Berarti sudah berapa lama kurang ajar sama Allah? Jadi jangan begitu ya. Urusan merubah itu biarkan menjadi urusan Allah. Karena hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati. Terus tugas kita hanya apa? Ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? 36 ayat 17. Jadi nggak usah bicara hasil lah. Kita ikhtiar maksimal saja. Yakin bahwa hasil apapun itu yang terbaik dari Allah. 76 ayat 36 ayat 17. Ayat 17. Surat 36 Yasin ayat 17. Ya. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan. Berarti kita boleh merubah nggak niatnya? Kewajiban kami hanyalah menyampaikan. Boleh nggak kita merubah? Bapak Ibu kalau punya anak, punya istri, hanya menyampaikan atau ingin merubah, Pak? Merubah urusan siapa? Kenapa Bapak Ibu kok jadi malah ingin merubah? Kan tugas kita hanya menyampaikan. Jadi tugas kita hanya apa? Menyampaikan. Sampai kapan? Sampai Allah merubah karena ketawakalan kita. Jadi Bapak Ibu tugasnya hanya menyampaikan. Kalau hanya menyampaikan, yang disampaikan tidak berubah, masalah nggak? Kalau hanya menyampaikan, yang disampaikan tidak berubah, masalah nggak? Nah, selama ini Ibu masalah nggak? Berarti Ibu tuh selama ini tuh ingin menyampaikan atau ingin merubah? Kenapa begitu? Urusan hasil itu urusan siapa? Tugas kita hanya menyampaikan. Berubah tidak berubah itu bukan urusan kita. Paham ini Bapak dan Ibu ini? Kenapa? Tegas silahkan, tapi dasarnya niat Bapak bukan merubah. Ngerti nggak? Niat Bapak hanya menyampaikan karena menjalankan perintah Allah. Kenapa? Betul, niatnya yang dirubah. Jadi Bapak tuh menyampaikan kepada anak bukan untuk merubah, tapi hanya menyampaikan perintah Allah. Setelah Bapak begitu baru nanti Allah yang merubah, Pak. 28 ayat 56. Ini contoh. Surat 28 ayat 56. Ini contoh bahwa kita bagaimana harus bisa merubah itu. Surat 28 ayat 56. Ya. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Selevel Nabi Muhammad saja tidak bisa merubah, memberi petunjuk kepada pamannya yang mati dalam keadaan kafir, kan begitu kan? Terus? Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Berarti yang merubah siapa, Pak? Nah, jadi kita nggak usah sok-sokan untuk merubah. Berarti kalau Bapak Ibu hanya menyampaikan, marah nggak ketika orang yang disampaikan tidak berubah? Kalau hanya menyampaikan, nah itu dirubah itu, Pak. Ya, tegas ke anak boleh, tegas ke istri boleh, tapi Bapak Ibu sadar bahwa ya Allah saya hanya menyampaikan. Ya, silakan sampaikan sampai batas apapun, silakan, nggak ada masalah. Tapi niat merubah itu yang salah. Itu aja. Jadi yang dirubah niatnya ya. Kalau ikhtiarnya tidak ada yang berubah. Jelas ibu-ibu ini? Paham? Kira-kira kalau ibu hanya menyampaikan, ibu tidak memikirkan hasil, bersikap menerima apapun ketetapan Allah, kira-kira nanti hasilnya bahagia atau pusing?
Nah, berarti Al-Quran itu untuk membuat bapak ibu bapak bahagia atau membuat bapak ibu pusing? Kalau bapak ibu mengikuti Al-Quran, insya Allah bahagia. Berarti kalau pusing itu pasti mikirnya diri sendiri. Selama ini ibu ngikutin Al-Quran atau diri sendiri? Ya, sudahlah, perbaiki ya. Baik. Ada pertanyaan? Bingung nih mau nanya nih. Halo? Kenapa? Betul. Karyawan kan udah ada aturannya kan, Pak? Ya tegakkan aja aturannya. Masuk jam 8 sampai jam 5 misalnya. Ada yang masuk jam 9 SP aja. Kan niat Bapak kan tetap, tapi Bapak tidak berusaha untuk merubah itu. Biarkan saja, aturannya kan udah jelas. Gitu. Nah, itu maksud saya. Akhirnya perusahaan Bapak otomatis diatur oleh Allah secara goibnya. Kira-kira kalau diatur Allah beres nggak perusahaannya? Ya sudah. Kan ada aturannya kan? Kan yang penting loh, Bapak mau marah-marah kalau dia nggak dipecat juga Bapak nanti gimana? Pokoknya aturannya apa? Ya sudah, misalnya dia nggak masuk 3 hari, mohon maaf, ini aturannya begitu. Kan Bapak nggak usah ini. Kan kita buat aturan tuh supaya enak kan, Pak? Sama, sekarang di dalam kehidupan ada nggak aturannya? Ada. Aturan siapa? Allah. Contoh yang paling sering, yang sering orang salah tuh gini. Jujur, Bapak Ibu selama ini ketika diuji oleh Allah, benar nggak niatnya untuk menyelesaikan masalah? Kan Bapak kalau punya masalah pasti niatnya untuk semua ini? Betul. Memang di Al-Quran ada aturannya begitu. Nah, terus kenapa dilakukan? Iya, itu kan tanggung jawab. Tapi kita lihat dulu aturannya di Al-Quran kan? 76 ayat 2. Kita lihat Allah tuh memberikan ujian tujuannya apa? Nah, ini kan jadi salah aturan, Pak. 76 ayat 2. Surat 76 Al-Insan ayat 2. Ya, apa kata Allah? Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak menguji. Yang kami hendak mengujinya. Tujuan Allah apa menguji? Lihat. Dengan perintah dan larangan. Tujuan Allah menguji apa, Pak? Menurut ayat ini. Coba baca lagi Pak Eko. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya. Allah punya tujuan menginginkan semua manusia diuji ya. Tujuannya apa? Terus? Dengan perintah dan larangan. Tujuan Allah menguji manusia apa, Pak? Allah hanya ingin tahu mana yang taat, mana yang tidak taat. Allah nggak menyuruh menyelesaikan masalah kan, Pak? Oke, ketika kita taat, apa janji Allah? 65 ayat 2. Bawahnya aja Pak Eko, barang siapa? Jadi perhatikan ya, ayat per ayatnya ya Pak ya. Surat 65 ayat 2. Langsung yang barang siapa? Barang siapa bertakwa kepada Allah. Barang siapa bertakwa atau taat kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi masalah selesai itu karena ikhtiar Bapak Ibu atau karena ketaatan Bapak Ibu kepada Allah? Terus selama ini Bapak Ibu ikhtiar untuk mencari apa? Nah, kenapa begitu? Berarti ikhtiar itu untuk taat atau untuk mencari jalan keluar yang benar? Nah, selama ini loh, kenapa begitu? Oh. Ayo mahasiswi. Salah aja. Loh, itu loh Pak. Ayo Mas Fahmi jelas? Karena selama ini orang pola berpikirnya niat ikhtiar itu cari jalan keluar. Pas belum mendapatkan jalan keluar, akhirnya menyalahkan Allah, akhirnya kecewa. Kan itu yang terjadi Pak. Padahal Allah ngasih ujian tujuannya supaya kita taat. Kalau sudah taat, Allah kasih jalan keluar. Bukan Bapak Ibu ketika dikasih ujian nyari jalan keluar. Sudah berapa tahun nggak nyambungnya sama Allah? Loh, betul, akal itu untuk mengikuti Al-Quran, bukan untuk mikirin di luar Al-Quran. Ayo. Loh, kan nanti gimana? Kan ke Allah udah janji. Jadi akal tuh dipakai begini. Oh, berarti saya ikhtiar itu menurut Al-Quran, saya tuh harus taat. Hasilnya, janjinya Allah kasih jalan keluar. Nah, ini kan pakai akal. Lah berarti selama ini Ibu mikirin akal tuh buat jalan keluar. Lah memang tahu. Halo? Ya nggak akan tahu semua penjelasan masalah dari Allah.
Nah, mengerti Bapak Ibu nih? Jadi silakan Pak. Mendingan dipakai berdoa saja kepada Allah. Karena salah satu perintah Allah kita disuruh apa? Berdoa. Jadi harapan itu dipakai doa saja, ya Allah, karena Engkau berjanji bahwa Engkau tuh akan mengabulkan doa setiap orang-orang yang yakin beriman kepada Allah. Bapak berdoa aja. Tapi tetap ikhtiarnya dalam rangka meningkatkan ketaatan atau ketakwaan. Jadi sebenarnya Pak, kalau Bapak Ibu mengikuti Al-Quran ini, sebenarnya pusing atau enggak? Nah itu Allah inginnya begitu. Kenapa Bapak Ibu jadi kreatif sendiri? Jadi pusing-pusing sendiri. Nah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ulang, jadi niat kita ikhtiar itu untuk mencari jalan keluar atau untuk jadi taat? Nah, taat terhadap ketetapannya. Salah satunya tawakal kan? Saat ada ketetapan Allah kita menerima, kita menjalani. Nah itulah yang mengundang nanti Allah memberikan jalan keluar. Kira-kira mudah taat atau mudah cari jalan keluar? Atau kenapa pilih yang sulit Pak? Iya nggak apa-apa, tapi kalau nggak selesai kan pusing juga nantinya. Baik, ada pertanyaan? Ayo, silakan Mbak. Oke. Betul. Karena pengaruh dari setan. Ya. Kita itu domba, setan serigala Pak. Jadi kita sering kalah. Bagaimana untuk mengantisipasi? Nah, Malaikat turun begitu untuk membantu kita. bagaimana supaya kita tidak kalah dengan setan? Betul? Setan nggak kelihatan, kita kelihatan. Kan begitu kan Pak? Nah, sekarang daripada mikirin setan Pak, lebih baik kita fokus bagaimana supaya kita lolos dari godaan setan saja. Kan gitu aja, kan setan nggak kelihatan juga. Betul Pak? Baik, sekarang kita lihat setan itu mengganggu dari mana, ya? Kan Bapak Ibu harus tahu dulu pintu-pintu setan itu mengganggu dari mana. Nanti Bapak Ibu jangan begitu gitu loh. Sebenarnya di Tawakal itu udah jelas. Tadi coba surat 16 ayat 99. Ini dari materi yang saya sampaikan aja ya. 16 ayat 99. Surat 16 ayat 99. Ya. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Kenapa setan tidak bisa berpengaruh kepada orang yang bertawakal Bapak Ibu? Kenapa? Ini dasarnya dulu. Kan di ayat ini bilang, sungguh setan itu tidak mungkin berpengaruh kepada orang-orang yang beriman dan bertawakal. Kenapa orang tawakal itu tidak bisa dipengaruhi setan? Saya balik aja, ayo. Oke, ada lagi? Enggak, sama teori tawakal aja nih. Saya nggak akan jauh-jauh dari situ. Biar Bapak Ibu nyambung gitu loh. Oh, kenapa kita harus tawakal tuh? Setan nggak bisa goda. Kenapa Bu? Enggak, tawakal aja, tawakal, nggak usah ke yang lain. Saya minta cuma jawaban tawakal aja. Gini, saya ulang. Tadi kan saya bilang, tawakal itu adalah kita berikhtiar semaksimal mungkin, betul? Terus keinginan terhadap hasil apapun, kita serahkan kepada Allah. Berarti orang tawakal itu masih ada keinginan atau tidak? Nggak ada kan? Karena keinginannya sudah diserahkan kepada Allah. Pokoknya hasil apapun terserah kan? Lihat, setan menggoda dari mana? 22 ayat 52. Makanya orang tawakal nggak bisa digoda dari sini Pak. 22 ayat 52. Nah, dari situ sebenarnya. Surat 22 ayat 52. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Terus? Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Kalau manusia itu masih ngotot dengan keinginannya, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Jadi kenapa keinginan kita harus diserahkan kepada Allah? Kalau Bapak Ibu masih ngotot dengan keinginannya, setan masuk. Jadi orang kecewa tuh kenapa Bu? Memaksakan keinginan.
Nah itu karena belum diserahkan. Makanya ketika ibu tawakal, kan ibu udah serahkan keinginannya, lah setan nggak bisa masuk. Gitu loh Pak. Jadi orang yang ngotot tuh kira-kira sama saja dengan jelas Bu? Ya, jadi tawakal tuh pentingnya di situ ya Pak ya. Tapi manusia tetap punya keinginan nggak? Punya, tapi ujung-ujungnya tetap harus menyesuaikan dengan keinginan Allah agar Bapak Ibu dijaga oleh Allah dari godaan setan. Jelas Pak? Makanya tadi tugas kita hanya menyampaikan, bukan ingin merubah. Karena kalau Bapak ingin merubah pasti nafsu Bapak muncul, setan masuk di situ. Akhirnya emosi lah, migrain lah, sakit kepala lah itu. Baik, ada pertanyaan? Bagus, silakan Pak Fahmi. Baik, bagaimana niat bisnis karena Allah? Udahlah, saya balik ke ayat dasarnya dulu ya. 51 ayat 56. Ini semua orang tahu kok ayatnya. Cuman nggak tahu implementasinya. Aplikasinya bagaimana? 51 ayat 56. Surat 51 ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sering dengar ayat ini? Ya? Aku, hafal lah gitu kan? Kita lihat makanya aplikasinya ya. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan agar hanya mereka beribadah kepada Allah. Jadi tugas kita tuh hanya apa Pak? Ada yang lain? Kenapa nggak ada? Hanya. Saya ulang ya. Kenapa tidak ada? Allah memerintahkan hanya. Baik, biar tidak terlalu bingung, saya akan jelaskan. Ibadah itu apa ibadah itu? Iya, sama dengan mengabdi. Maksudnya definisinya, ibadah itu apa? Melakukan sesuatu hanya karena Allah. Bapak niat bisnis supaya untung atau karena Allah? Nanti dulu. Loh bukan, ini perintah Allahnya dulu. Itu urusan nanti, kan dia tanya bagaimana supaya ibadah karena Allah kan. Lah ini saya jawab makanya. Berarti niat kita itu supaya untung atau karena Allah? Kalau karena Allah mungkin nggak Allah buat rugi. Itu loh Pak maksudnya. Loh iya dong. Kalau Bapak cuman karena untung, ya silahkan aja. Tapi Bapak tidak ibadah di situ. Loh ngerti? Padahal tadi setan ngegoda dari apa? Ya ini aja. Loh Bapak niat ibadah itu apa? Karena Allah atau karena untung? Ayo jujur. Nah, berarti setan masuk nggak? Lah iya. Loh sekarang kalau Bapak Ibu karena Allah, tega nggak Allah buat rugi untung? Itu aja sederhana kan? Tadi ibadah itu apa Pak? Benar Bapak jawabnya apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Boleh yang lain nggak? Benar ya? Berarti Bapak Ibu jalani semua aturan gaji karyawan itu harus karena Allah. Allah tuh senang yang rajin atau yang malas? Yang tegas atau yang lembek? Silakan itu dipakai, tapi semua hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kenapa? Untung itu bonus setelah Bapak Ibu ibadah. Yang penting tuh ibadahnya atau untungnya? Ayo. Loh. Coba gini Mas Fahmi, saya jelaskan ya. Kenapa harus karena Allah? Kenapa saya menjalankan situ hanya karena Allah? Contoh gini. Saya misalnya lapar. Saya nyuruh Bapak beli nasi Padang. Uangnya dari Bapak atau dari saya? Saya yang nyuruh. Dari saya. Karena saya yang nyuruh kan? Oke, uangnya. Terus tempat nasi Padangnya jauh. Saya punya motor atau mobil, saya pinjamkan nggak? Kenapa? Karena saya berkepentingan memfasilitasi Bapak untuk menjalankan perintah saya, betul? Yang terakhir, tempat nasi Padangnya nggak tahu, saya tahu. Saya mau kasih tahu nggak? Selama Bapak hanya menjalankan perintah saya, fasilitas saya kasih. Sekarang Bapak Ibu hidup hanya menjalankan perintah Allah. Masa Allah nggak ngasih fasilitas Pak?
Jadi niat bisnis itu supaya untung atau karena Allah? Pasti Allah siapkan fasilitasnya. Manusia saja nyuruh pasti bertanggung jawab, apalagi Allah. Ayo masuk akal nggak sekarang? Gitu. Jelas? Loh silakan, itu salah satu dalam rangka ikhtiar maksimal. Tapi hasil apapun Bapak sudah siap menerima ketetapan apa yang Allah tetapkan. Itu namanya akhlak. Kira-kira kalau orang begitu Allah akan rugikan nggak? Nggak akan mungkin, Pak. Tadi dari tawakal itu apa? Allah bilang apa? Dari tawakal itu apa? Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti ketika Bapak kesulitan modal, Allah kasih nggak nanti? Yakin nggak? Yakin tuh dipikirkan atau diyakini? Awas jangan mikir lagi. Kan udah yakin, ngapain mikir lagi? Nah, berarti Allah pasti akan kasih jalan bagaimana caranya agar janjinya terwujud memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau yang tidak disangka-sangka tuh kepikiran nggak? Makanya nggak usah dipikirkan, Pak. Pusing nanti. Kan nggak disangka-sangka soalnya. Kalau disangka-sangka jadi nggak disangka-sangka nantinya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ibu mahasiswi? Iya, ini mahasiswi, kan ini mahasiswa. Paham Bapak Ibu ini? Ngerti ya? Oke, kalau ngerti, satu lagi poin ini saya lihat flyernya sama bersyukur ya. Oke. Sampai 10.45. Baik. Bentar lagi ya. Baik. Untuk tawakal paham? Baik, kita masuk bersyukur. Ya. Menurut Bapak Ibu bersyukur itu mudah atau sulit? Mudah. Berarti daripada mengeluh mending pakai bersyukur atau pakai mengeluh? Nah, tapi Bapak Ibu masih mengeluh nggak? Ngapain kalau mudah? Kenapa mengeluh tidak diganti bersyukur saja? Loh, daripada dipakai mengeluh, setuju nggak kalau kita ganti pakai bersyukur saja? Nah, begitu aja Pak. Nggak? Mengeluh ada manfaatnya nggak? Lalu terus kenapa dilakukan? Baik, surat 14 ayat 7. Ya kita harus konsekuen ya. Ya sudah, kalau nggak ada manfaatnya ngapain dilakukan gitu. 14 ayat 7. Surat 14. Ini sering didengar kok. Ayat 7. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Terus? Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabmu sangat berat. Baik, ini apa yang Allah inginkan Pak, Bu? Kalau bersyukur diapain Allah janji? Kalau tidak bersyukur mengeluh? Diazab. Ada pilihan nggak Pak? Berarti Bapak Ibu hidup harus apa? Bukan. Harus kan diazab nggak mau kan? Berarti Bapak Ibu mengeluh atau bersyukur? Ada pilihan nggak? Awas. Kalau Bapak Ibu tidak bersyukur, Allah azab. Bapak Ibu nggak mau kan diazab kan? Baik, jadi mengeluh itu manusiawi atau kurang ajar? Sudah, selesai. Jadi jangan coba-coba mengeluh ya. Pokoknya apapun yang nanti Allah tetapkan kepada kita, ucapkan apa? Selesai. Lalu yang kedua, Allah janji apa kepada orang-orang yang bersyukur? Ya, surat 4 ayat 147. Surat An-Nisa ayat 147. Allah janji apa? 147. Surat An-Nisa surat 4 ayat 147. Surat 4 ayat 147. Iya. Iya. Surat 4 An-Nisa ayat 147. Ya. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Apa janji Allah? Berarti bahagia atau tidak? Berarti bahagia itu sebenarnya mudah atau sulit? Tinggal apa? Alhamdulillah. Usaha turun, ngomong apa Mas Sofmi? Istri cerewet ngomong apa? Anak nakal?
Selesai. Dalam hati aja, nggak usah depan anaknya, nanti makin GR dia. Loh, makanya dalam hati aja. Ngerti? Karena Allah janji ketika Bapak Ibu tetap mensyukuri apapun nikmat Allah yang Allah berikan, Bapak Ibu akan ditambah. Dan Allah berjanji tidak akan menyiksa orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Cuman disuruh ngomong alhamdulillah Bapak Ibu. Coba sekarang kita tes. Coba Bapak Ibu ngomong alhamdulillah ke saya sambil marah, ayo. Ayo. Sambil marah, ayo. Nggak bisa kan? Kenapa? Bapak Ibu ngomong alhamdulillah nggak bisa sambil marah. Kenapa? Karena alhamdulillah itu dari kolbu, marah itu dari nafsu. Makanya nggak bisa dicampur, Pak. Jadi nanti kondisi apapun yang menimpa diri kita mengucapkan apa? Karena Allah tetap nikmatnya lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Jadi mau bisnis turun atau naik, gimana ucapannya Mas Fahmi? Alhamdulillah Pak, bisnis saya sedang turun. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya, karena memang niat kita tuh ibadah, berikhtiar, buka bisnis itu hanya karena menjalankan perintah Allah. Jelas Ibu-ibu ini? Ya. Jadi semakin lama Ibu cepat bersyukur, semakin cepat Allah menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup kita. Bahkan Allah sampai wanti-wanti, ya. Allah sampai tegur kalau Bapak Ibu tidak bersyukur termasuk orang apa? Surat Al-Baqarah 172. 2172. Ya, apa Surat kata? Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu menyembah Allah. Berarti kalau yang mengeluh itu menyembah atau tidak? Hati-hati ya. Bersyukurlah kepada Allah jika kamu memang menyembah Allah. Jadi ciri-ciri orang yang menyembah Allah itu alhamdulillah kita masih diberikan nikmat banyak sekali oleh Allah. Paham ini Bapak Ibu? Jadi bersyukur itu wajib atau tidak wajib? Wajib. Karena sekarang pun sebenarnya Bapak Ibu harusnya bersyukur. Lihat sekarang yang kita hirup siapa? Udara. Atau gini. Biar Bapak Ibu makin paham. Bapak Ibu vitamin A itu untuk apa? Mata. Ketika Bapak makan vitamin A itu, apakah kemampuan Bapak pas makan tuh langsung sok ke mata? Atau tugas Bapak cuma makan doang? Terus yang ngatur ke mata siapa? Vitamin C untuk apa? Bapak tuh makan jeruk, itu tuh cuma sekedar makan atau langsung ngatur juga ke sini? Kan enggak kan? Jadi tugas kita tuh gampang Pak, cuman makan Allah yang atur. Tugas kita tuh gampang, cuman taat Allah yang ngatur. Makanya kalau nggak bersyukur kan kurang ajar Pak. Berarti selama itu Bapak itu mikirin apa sih? Hah? Tugas kita tuh cuman taat, Allah kasih jalan keluar. Cuman bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Cuman disuruh sabar, Allah nanti bersama orang-orang yang sabar. Kan begitu terus sebenarnya. Jadi tugas kita tuh nggak berat Bu. Atau pertanyaan ketiga, yang nanti menyelesaikan masalah itu siapa? Bapak Ibu tahu nggak yang menyelesaikan masalah nanti Allah? Nah terus kenapa merasa bermasalah? Halo? Halo Pak? Bapak Ibu tahu nggak nanti yang menyelesaikan masalah itu Allah? Tahu? Terus kenapa merasa bermasalah? Hah? Kan tugas kita hanya ikhtiar, sabar menunggu janji Allah, kan itu aja kan? Karena memang Allah janji hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi Allah akan menyelesaikan masalah melihat akhlak Bapak Ibu saat diberikan masalah. Apakah tetap bersyukur atau mengeluh terhadap sesuatu? Ada pertanyaan? Ayo biasanya kalau mahasiswi kritis-kritis. Silakan Pak. Kalau kita di perjalanan di luar kota itu Ya. sering makan di rest area atau apa. Oke. Dan kita tidak bisa memilih bahwa warung itu halal atau haram. Betul. Nah itu bagaimana? Kalau tidak tahu tidak masalah.
Saya ulang ya. Tapi kalau tahu nyoba-nyoba jangan. Prinsipnya cuma itu. Karena kan biasanya kalau warung yang banyak pengunjungnya itu kan biasanya pakai syarat gitu ya. Kan nggak tahu, Pak. Jadi Bapak juga jangan so tahu aja, biarin aja. Kan nggak tahu ini. Baik, saya kupas ya ayatnya ya. Kalau tidak tahu itu tidak masalah ya. 17 ayat 15, silakan Pak Eko. Kalau tidak tahu ya nggak masalah. Surat 17 ayat 15. Oh, nggak tahu kok. Surat 17 Al-Isra ayat 15. Ya. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Baik, barang siapa yang mengikuti Al-Quran itu untuk keselamatan kita. Terus? Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Oke, terus? Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Terus? Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Kalau Bapak tidak tahu, maka Bapak tidak bersalah. Tapi kalau sudah tahu mau coba-coba, itu kurang ajar namanya. Nah, jelas Pak? Ya. Jangan, wah ini kayaknya akhirnya nggak jadi makan. Taruh istri, anak kasihan kelaparan, Pak. Baik, ada pertanyaan? Oh silakan. Kenapa Bu? Oke, bersyukur sesungguhnya. Udah, Ibu coba ngomong alhamdulillah dulu. Enggak, Ibu alhamdulillah coba. Ya itu udah. Kan kita nggak tahu juga hati orang. Udah, pokoknya buat diri sendiri, ya. Berarti nanti ketika suami marah-marah, Ibu ngomongnya apa? Alhamdulillah. Nah, tapi dalam hati nggak usah depan dia, nanti emosi suaminya ya. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa Ibu harus alhamdulillah suami marah-marah tuh kenapa? Ayo, saya ingin nanya dulu. Bukan. Kan kita harus ada alasannya kan? Nih saya nanya ke Ibu ini. Kenapa suami marah-marah, Ibu saya suruh alhamdulillah? Ya, kenapa? Harus ada alasannya kenapa? Masih hidup. Masih hidup? Iya, masih. Kenapa? Alhamdulillah. Satu, karena Ibu masih punya suami. Betul? Loh, kalau nggak punya suami, dimarahin siapa? Oke, jelas ini? Yang kedua, betul nggak Ibu tuh ingin masuk surga? Benar? Oke, syaratnya apa? Saya buka dulu. Biar kenapa bersyukur tuh dengan kesadaran gitu loh Bu. Surat 3 ayat 142. Ya, kita lihat. Nanti Ibu, wah kalau gitu suami marah-marah aja. Nanti begitu nantinya. Surat 3 Al-Imran ayat 142. Apa kata Allah? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Nanti dulu. Belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Kalau Ibu ingin sabar, perlu suami marah-marah atau suami baik? Berarti suami marah itu masalah atau sarana masuk surga? Jadi wajar nggak Ibu alhamdulillah? Sudah. Bukan kan, kalau tadi Ibu nggak tahu alasannya kenapa alhamdulillah. Sekarang Ibu sadar, oh suami marah-marah itu ternyata sarana masuk surga. Kalau suami nggak marah-marah, Ibu latihan sabar sama siapa? Suami orang kan nggak mungkin juga. Ngerti Ibu? Kenapa? Nah, tapi Ibu masuk surga, masalah nggak? Masalah. Jadi gimana? Kenapa? Lah bukan doa, kan kita menyadari untuk menyasuk surga itu kita kan harus sabar. Berarti nanti pas ada kejadian suami marah, anak nakal, saya tanya itu tuh masalah atau sarana masuk surga? Lah kalau sarana masuk surga, marah atau terima? Nah itu loh Bu, mindsetnya ini yang saya rubah. Lah kan suami marah juga kita nggak bisa nolak kan? Iya. Tapi kalau Ibu marah balik, berarti bukan sarana masuk surga, malah sarana dosa Ibu.
Ayo, selama ini Bapak Ibu biasanya anggap suami marah-marah itu masalah atau sarana masuk surga? Selama ini? Salah. Harusnya pas suami marah-marah, oh ini sarana masuk surga. Kan begitu kan? Ya, tapi suaminya masuk apa jadinya? Jelas ya? Jadi ini Bu, jadi kita tuh kesadaran gitu loh. Loh kenapa kamu suami marah-marah? Alhamdulillah, karena saya sadar ini sarana saya masuk surga. Dengan suami marah saya jadi sabar, kan begitu sebenarnya. Jadi ibu tuh benar-benar alhamdulillah tuh bukan karena hati aja, kesadaran bahwa saya memang bisa jadi sabar gara-gara suami marah-marah. Tapi kalau udah yang nggak marah, udah nggak usah dipancing marah, biarin aja. Jadi orang beriman itu Bu, membolak-balikan yang tadinya sebagai suatu masalah menjadi sarana untuk peningkatan keyakinan atau ibadah kepada Allah. Jadi masalah itu sebenarnya bukan masalah, tapi untuk meningkatkan keyakinan. Itu ciri orang beriman. Kalau orang kafir dikasih ujian malah marah-marah. Ibu beriman marah-marah, terus bedanya apa? Beriman dan kafir. Ngerti Bu? Jadi suami marah-marah masalah atau sarana masuk surga? Nah, ibu ingin suaminya marah-marah? Kan ingin masuk surga? Ya udah, nanti ibu ikut workshop besok lah biar makin jelas ya. Baik. Ada pertanyaan? Sudah ya? Jelas Pak? Jadi niatnya apa Mas? Usaha Mas? Mantep Pak. Kalau benar Bapak lakukan, harusnya kita lihat perkembangan apa yang Allah buat nanti. Udahlah, untung nggak untung juga kita nggak bisa ngatur kalau usaha kita kapan untungnya. Yang kita tahu saat menjalani usaha itu kita tuh beribadah atau hanya sekedar mengikuti hawa nafsu kita. Itu aja sebenarnya. Jadi bersyukur itu wajib atau tidak? Mudah atau sulit? Mudah, tinggal ngomong aja alhamdulillah kan. Saat ini sampai nanti benar-benar kepada hati kita ya. Mungkin kalau sekarang masih di mulut ya nggak apa-apa daripada enggak. Ayo, ibu lebih senang punya teman yang sering mengeluh atau sering bersyukur? Ibu aja senangnya yang sering bersyukur. Kenapa ibu ngeluh-ngeluh? Bahkan dengan alasan mengeluh manusiawi. Iya, makanya ini perlu diperbaiki pola berpikirnya. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, saya lihat sudah mulai paham ya Pak ya. Berarti tinggal keluar, tinggal apa? Praktek. Berarti praktek dengan apa? Masalahnya, kan begitu ya? Berarti Bapak butuh nggak masalah? Butuh, buat praktek. Namanya orang butuh dikasih senang atau pusing? Orang butuh. Kalau pusing tuh nggak butuh Bu. Orang butuh tuh kalau dikasih senang. Loh ini buat praktek. Iya dong Pak. Loh kalau Bapak misalnya nggak praktek terus gimana? Kapan mau bisanya kan? Saya ingin belajar mobil, saya cuma liatin mobilnya aja. Kira-kira bisa nggak? Terus harus ngapain? Masuk praktek nyetir, nabrak-nabrak dikit nggak apa-apa, tapi latihan gitu loh. Sampai kapan? Bisa nyetir mobil. Mengerti? Kok masih kayak bingung atau mau nanya atau gimana ini? Ayo saya tunggu. Sudah ya? Baik, sudah mengerti ya? Jadi suami marah-marah ngomongnya apa? Tapi dalam hati. Nanti kepancing makin emosi dia kalau depan dia. Ya? Ngerti? Bu? Baik, kalau begitu. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak dan Ibu ini. Dimaafkan Bapak Ibu semua, Pak, ya. Tapi intinya ayolah. Waktu kita cuman sebentar, ya. Kalau kita tidak mengikuti Al-Quran, tapi hanya mengikuti hawa nafsu kita, tidak akan pernah bahagia, Pak. Coba, sekarang pertanyaan saya sederhana. Bisa nggak orang mengikuti hawa nafsunya bahagia? Nggak akan, Pak. Contoh yang paling gampang. Bapak, Ibu kalau punya masalah ingin cepet apa? Berarti mengikuti apa itu? Maka nggak akan pernah bahagia, Pak. Harusnya punya masalah tuh ingin secepatnya taat. Karena Allah janji kalau taat dikasih jalan keluar.
Jadi jalan keluar tuh bukan karena kita secepatnya ingin selesai. Jalan keluar itu muncul karena kita ingin jadi taat. Baru Allah memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak dan Ibu. Dimaafkan Mas Fahmi? Ya, sama-sama. Mari sebelum kita tutup, kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.